Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Jemaat GCA Peniel dan Anugerah Kemenduk. Berjumpa kembali dalam mimbar Gemar Online hari ini, hari Selasa, tanggal 9 Desember tahun 2025. Haleluya, kita sudah berada di penghujung tahun pada hari ini. Sangat mendekati dengan akhir tahun dari 2025. Tapi puji Tuhan, mimbar Gemar Online terus menjadi berkat bagi kita. Mimbar Gemar Online terus menjadi guidance atau seperti api atau seperti lilin yang menerangi setiap jalan kita pada setiap harinya, Bapak Ibu, karena setiap aktivitas kita di GCA Peniel dan Anugerah Kemenduk selalu menikmati berkat-berkat rohani melalui mimbar Gemar Online. Tetapi jangan lupa juga bergemar secara pribadi melalui buku Gemar yang sudah kita peroleh. Puji Tuhan, perenungan kita pada saat ini Bapak Ibu akan terambil di dalam Amsal 14 ayat 19. Perenungan kita terambil dalam Amsal 14 ayat 19. Bapak Ibu perhatikan di Alkitab masing-masing, saya akan bacakan. Orang jahat tunduk di dekat orang baik. Orang fasik di depan pintu gerbang orang benar. Sekali lagi, orang jahat tunduk di dekat orang baik, orang fasik di depan pintu gerbang orang benar. Bapak Ibu Jemaat GCA Peniel dan Anugerah Kemendung, seringkali dalam kehidupan kita melihat sesuatu hal yang tidak baik atau tidak adil, atau ayat ini tidak relevan dalam kehidupan kita. Karena kita melihat orang, kalau di sini dikatakan orang jahat tunduk di dekat orang baik, katakan orang jahat tunduk di dekat orang baik, itu suatu hal yang mustahil. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, orang jahat tunduk di dekat orang baik ini sesungguhnya sesuatu hal yang mustahil terjadi dalam setiap kehidupan kita. Yang ada di dalam kehidupan kita adalah bahwa orang baik atau orang jahat selalu menindas orang baik. Ya, orang jahat itu tidak pernah tunduk kepada orang baik, tapi orang jahat itu selalu menganiaya atau menindas orang baik. Ya, apalagi orang fasik dikatakan di depan pintu gerbang orang benar. Adanya adalah orang fasik atau orang jahat itu akan masuk di dalam rumah orang benar itu dan menghancurkan apa yang ada di dalam isi rumah orang benar tersebut. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sesungguhnya ayat ini menyampaikan janji bahwa keadilan akan menang meskipun kejahatan tampak berjaya sementara. Ya, Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Ya, saya sampaikan statement ini. Ayat ini menyampaikan janji bahwa keadilan akan menang meskipun kejahatan tampak berjaya sementara. Haleluya, puji Tuhan. Karena orang jahat dan atau fasik ini akan berada di dalam posisi rendah, tunduk atau menyerah di hadapan orang-orang yang hidup benar dan saleh. Ya, memang saat ini seakan-akan orang fasik, orang jahat itu menindas orang-orang saleh seperti dalam kehidupan sekarang, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tetapi ingat janji Tuhan, bahwa janji Tuhan akan membawa kehidupan orang-orang benar, akan menerima keadilan di hadapan Tuhan. Ya, meskipun pada saat ini kita melihat kejahatan itu berjaya. Contoh yang nyata di dalam Amsal 14:19 ini akan ada sebuah contoh di dalam Alkitab, kisah di dalam Alkitab yang sangat relevan sekali di dalam Amsal 14:19 ini, yaitu kisah tentang Lazarus dan orang kaya. Ya, yang terambil dalam Lukas 16:19 sampai 21. Ya, contoh dari Amsal 14 ayat 19 ini adalah kisah Lazarus. Ya, seorang Lazarus dan orang kaya. Lazarus adalah seorang pengemis, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Saya bacakan di sini. Ya, Lazarus ayat 20, Lukas 16 ayat 20. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, Bapak Ibu. Kalau kita melihat sekarang keadaan Lazarus itu seperti keadaan kita yang terjadi dalam kehidupan kita, benar kan? Bahwa orang jahat itu akan menindas orang miskin. Ya, coba Bapak Ibu
perhatikan Lukas 16 ayat 20 tadi ya. Dan ada seorang pengis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ayat 21. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malah anjing-anjing datang menjilat boroknya. Ya, seakan-akan tidak ada belas kasihan daripada orang kaya ini. Bapak Ibu, orang yang jahat ini Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu boleh lihat di dalam kisah Lazarus, ketika mereka di dalam kematian, ya, di dalam kehidupan selanjutnya, ayat 22 dikatakan, kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ayat 23, orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus di pangkuannya. Ayat 24 dikatakan, lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Ya, ini keadilan. Keadilan terjadi, keadilan Tuhan terjadi dalam kehidupan Lazarus yang seorang pengemis yang sangat-sangat dianiaya atau teraniaya atau menderita. Bapak Ibu perhatikan, lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ini keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan. Bapak Ibu perhatikan ayat selanjutnya. Ini sangat-sangat menggambarkan Amsal 14 ayat 19 ini. Ayat yang ke-25 dalam Lukas 16. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Bapak Ibu, itu adalah keadilan Tuhan. Ya, keadilan Tuhan yang akan dinyatakan kepada setiap kehidupan orang benar, orang yang hidup saleh, meskipun di dalam dunia ini penuh dengan penderitaan, meskipun dalam dunia ini penuh dengan kekurangan, tetapi ingat, orang-orang yang saleh, orang-orang yang menderita sangat dekat dengan Tuhan. Tuhan sangat memperhatikan orang-orang yang demikian, ya. Sangat relevan sekali dalam kehidupan kita. Kita seringkali mengalami hal-hal seperti ini, ya, seperti Amsal 14:19 ini. Kita melihat orang jahat itu semakin berjaya, orang yang fasik itu semakin berjaya. Tapi kehidupan kita yang saleh ini, kita malah menderita, kita malah penuh dengan kekurangan. Jangan kecil hati Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan dengan kekuranganmu. Jangan kecil hati Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan dengan kesakitanmu, dengan penderitaanmu. Jangan engkau menjadi kecil hati, tetapi bersemangatlah di dalam Tuhan bahwa orang saleh, bahwa orang yang menderita akan menerima keadilan daripada Tuhan. Ya, nantikan janji Tuhan itu digenapi dalam hidupmu. Imani, percayai bahwa Yesus sanggup menolong Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Sesungguhnya makna utama dari Amsal 14 ayat 19 ini adalah ada 3 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Makna utama. Yang pertama adalah kemenangan dari kebenaran. Ya, tidak selamanya kebenaran itu kalah. Ada saatnya kebenaran itu ditegakkan oleh Tuhan dan setiap kejahatan akan memperoleh timpalan ganjarannya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Lalu yang kedua, makna utama daripada Amsal 14:19 ini yaitu bahwa menerangkan posisi orang jahat di hadapan orang saleh. Jangan kecil hati Bapak Ibu. Kalau kita menerima penderitaan di dunia ini, kesengsaraan dalam dunia ini, ya, apalagi kesengsaraan di dalam karena nama Tuhan Yesus, ya, karena pasti orang yang jahat ini akan memperoleh, kita akan dapat melihat posisi orang jahat itu sesungguhnya, meskipun mereka tampak percaya, tampak penuh kemenangan, tetapi posisi orang jahat dan orang fasik ini, kalau kita sungguh-sungguh melihat, maka kita akan melihat posisi orang jahat ini sangat jelas. Orang fasik akan berada dalam posisi tunduk dan berlutut. Haleluya. Posisi orang jahat itu akan tunduk dan berlutut di hadapan kita. Orang-orang yang hidup di dalam benar dan kesalehan. Lalu yang ketiga, makna utama dalam Amsal 14:19 ini, yaitu bahwa keadilan Tuhan itu akan segera ditegakkan atas kehidupan orang-orang saleh.
Ya, haleluya. Tuhan akan meninggikan orang baik dan merendahkan orang jahat, menegakkan standar moralnya di hadapan orang-orang jahat. Nantikan janji itu Bapak Ibu Saudara. Jangan kecil hati dalam penderitaanmu, jangan kecil hati dalam kesengsaraanmu. Seperti Lazarus menerima segala sesuatu yang buruk di dalam dunia ini, tetapi pada akhirnya Lazarus yang kaya raya di dalam kehidupannya akan memohon belas kasihan untuk mencelupkan air, setetes air dikatakan, ya, mencelupkan setetes air agar menyejukkan lidahnya, yang memohon-mohon kepada Lazarus. Nantikan waktu itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mungkin engkau dalam penderitaan, mungkin engkau dalam kesengsaraan, mungkin engkau di dalam kekurangan, mungkin engkau di dalam kehinaan. Bapak Ibu, jangan menjadi kecewa, jangan menjadi tawar hati. Tetaplah setia di hadapan Tuhan, karena janji Tuhan ya dan amin. Keadilannya akan segera ditegakkan kepada setiap kehidupan orang-orang saleh. Haleluya. Sangat luar biasa firman Tuhan. Meskipun dalam satu ayat kita dapat menerima kebenaran firman Tuhan secara utuh di dalam setiap kehidupan kita, menerima janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Perenungan tidak saya perpanjang kembali. Bapak Ibu, cukup sampai di sini, tetapi yakinlah firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan akan bekerja, mengerjakan kehidupan kita semua, mengubahkan kehidupan kita semua, agar kehidupan kita semua layak di hadapan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini. Engkau sudah memberikan remah di dalam setiap kehidupan kami. Meskipun dalam satu ayat yang sederhana Tuhan, kami melihat janji-Mu, kami melihat pertolongan-Mu, kami melihat bukti kasih-Mu, kami melihat pernyataan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Hingga kami memperoleh kekuatan pagi hari ini untuk kami melaksanakan segala aktivitas kami. Kami tidak perlu ragu lagi Tuhan di dalam menjalani segala aktivitas kami pagi hari ini, karena Engkau sudah menjamin kebenaran akan ditegakkan. Keadilan akan ada bagi kami yang menderita di dalam kehinaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau dekat dengan orang-orang yang remuk hati. Engkau dekat dengan orang-orang yang hancur hati. Engkau dekat dengan orang-orang yang menderita di dalam penghinaan. Di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kuatkan setiap kami. Tuhan berkati kami pada hari ini. Mulai awal hari ini, pagi, siang, hingga malam nanti, Tuhan kami di dalam berkat perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Keadilan Tuhan selalu ada bagi orang yang saleh. Jangan khawatir, jangan ragu, Tuhan akan segera menegakkan keadilannya. Salam bergemar.